Menuju Lebaran, harga minyak goreng di pasaran masih terus merangkak naik. Beberapa jenis minyak goreng kemasan bahkan sudah menyentuh Rp57.000 per liter. Berdasar data informasi harga pangan strategis, harga rata-rata nasional minyak goreng pada Kamis 14 April 2022 telah melonjak Rp900 menjadi Rp21.000 per kilogram untuk curah. Sementara minyak goreng kemasan bermerek turun Rp600 menjadi Rp25.950 per kilogram. Padahal harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah untuk mie goreng curah adalah Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per liter. Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim harga minyak goreng bisa turun sebelum Lebaran 2022. Hal ini disebabkan stok di pasar mulai banyak. Dia menyatakan kondisi saat ini sudah mulai membaik dan pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai. Mendak menyebutkan ketersediaan pangan untuk Ramadan hingga Lebaran 2022 masih aman. Beberapa harga barang juga sudah stabil, meski masih ada beberapa barang pokok yang mengalami kenaikan harga, seperti daging sapi yang naik Rp700 dibandingkan minggu lalu. Pemerintah dan Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini di angka Rp39,8 juta untuk satu orang calon jemaah. Besaran biaya haji yang disepakati pemerintah dan parlemen mengalami kenaikan hampir 5 juta dalam 3 tahun terakhir. Biaya haji ditetapkan Rp35 juta per calon jemaah. Adapun perinciannya, Rp39,88 juta digunakan untuk biaya perjalanan ibadah haji, lalu Rp808,61.000 untuk biaya protokol kesehatan. Selain itu ada juga biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji Rp41,05 juta. Nantinya biaya perjalanan haji akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, biaya hidup dan biaya visa. Salah satu aspek yang berbeda tahun ini terkait dengan volume makan yang dinaikkan dari 2 kali menjadi 3 kali per hari selama jemaah berada di Makkah maupun Madinah. Ini merupakan komitmen pemerintah dan DPR memaksimalkan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia yang rela tidak berhaji 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Sementara asumsi kuota haji pada 2022 yang dijadikan dasar biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah 110.500 jemaah atau 50% dari kuota haji 2019. Dengan rincian haji reguler 101.660 jemaah dan haji khusus 8.840 jemaah. Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun aturan tentang pendapatan negara bukan pajak (PNBP), layanan pemanfaatan data Adminduk oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar kementerian lembaga. Nantinya lembaga pengguna data NIK akan dikenai biaya Rp1.000 per akses NIK untuk biaya pemeliharaan dan pengembangan sistem Dukcapil Kemendagri. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah mengatakan akses layanan NIK tersebut gratis sejak 2013, nantinya akan menjadi berbayar bagi sektor industri seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan telekomunikasi. Sedangkan layanan akses NIK untuk kebutuhan pelayanan publik, bantuan sosial, dan penegakan hukum tetap gratis. Misalnya untuk BPJS Kesehatan, Pemda, sekolah, dan kampus. Dia menambahkan perangkat keras yang selama ini digunakan untuk mengakses data NIK sudah berusia lebih dari 10 tahun. Oleh karenanya perlu diperbaharui dan memerlukan dana cukup besar. Menurutnya peremajaan atau pembaharuan sistem perlu dilakukan agar pelayanan publik menjadi lebih baik, serta menjaga pemilu presiden dan pilkada serentak 2024 bisa berjalan baik dari sisi penyediaan daftar pemilih. Zudan mengklaim sebanyak 273 juta data penduduk akan tetap aman. Pembangunan infrastruktur di tanah air bakal merogoh kocek dana yang sangat besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah membutuhkan modal Rp6.445 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Sementara dia mengakui anggaran pendapatan belanja negara APBN hanya bisa memasok pendanaan kurang dari 40%. Hal ini membuat adanya gap dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Sri Mulyani menyebut negara tak bisa sendiri membangun infrastruktur di dalam negeri. Pemerintah membutuhkan swasta dan BUMN untuk membangun beragam proyek di Indonesia. Misalnya saja terdapat pembangunan 54 jalan tol yang masuk sebagai proyek strategis nasional. Untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur tersebut,
Pemerintah akan mengajak swasta dengan berbagai skema pembiayaan. Skema yang dimaksud seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU dan melalui Indonesia Investment Authority. Hantu inflasi masih membayangi ekonomi global. Kali ini awan mendung merapat ke Inggris, di mana laju inflasi di negeri Ratu Elizabeth melonjak tajam. Pada Maret 2022, laju inflasi Inggris mencapai angka 7% secara tahunan, tertinggi sejak 30 tahun terakhir atau sejak Maret 1992. Sementara secara bulanan, inflasi Inggris pada Maret 2022 naik 1,1%. Realisasi inflasi itu pun di atas ekspektasi ekonom yang memprediksi di angka 6,7% dan 0,7%. Tingginya harga energi menjadi faktor terbesar dalam kenaikan inflasi di Inggris. Hal ini buntut dari konflik geopolitik Ukraina dan Rusia yang berujung pada akses energi dan lonjakan harga komoditas. Bank of England juga menaikkan suku bunga pada 3 pertemuan kebijakan moneter berturut-turut dengan menaikkan biaya pinjaman dari terendah bersejarah 0,1% menjadi 0,75%. Bukan hanya Inggris, bank-bank sentral di seluruh dunia juga dihadapkan pada pilihan untuk menyeimbangkan antara inflasi yang melonjak dan tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang melambat.